Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Rahayu Amalia Mkom, kami akan menjelaskan terkait dengan penugasan telaah jurnal yang diberikan kepada kami. Mohon izin untuk kami share screen. Baik, perkenalkan saya Fajar Arif dari Universitas Cyber Asia. Dengan NIM 2502010202224 akan memaparkan hasil telaah jurnal atau penugasan telaah jurnal yang telah diberikan kepada kami. Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Jurnal yang saya pilih adalah hasil analisis bibliometrik terhadap lebih dari 2.442 artikel yang terindeks Scopus dalam 10 tahun terakhir. Saya akan menjelaskan apa isi jurnal ini, temuan pentingnya, dan bagaimana relevansinya dengan kondisi bisnis di Indonesia. Adapun profil jurnalnya, jurnal yang saya telaah berjudul Business Intelligence in Organizational Decision Making, a Bibliometric Analysis of Research Trend and Gaps 2014 until 2024. Jurnal ini ditulis oleh Mekima, Sighet, Mili, dan Begana yang diterbitkan tahun 2024 di Discover Sustainability, jurnal terbitan Springer Nature yang bersifat open access. Penelitian ini menganalisis 2.442 artikel dari basis data Scopus menggunakan metode bibliometrik dengan bantuan software FOSViewer. Fokusnya adalah melihat seberapa jauh riset BI benar-benar terhubung dengan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Adapun penerapan BI dalam pengambilan keputusan manajerial, secara konsep, BI bekerja melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan data dari transaksi dan aktivitas operasional. Yang kedua, data tersebut diolah dan dianalisis sampai berbentuk informasi yang terstruktur. Dan yang ketiga, informasi itu disajikan lewat dashboard yang membantu manajer mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Menurut penulis jurnal ini, BI sudah bergeser fungsinya. Jadi BI bukan lagi sekedar alat pengolah data, tetapi sudah menjadi kapabilitas organisasi yang berorientasi proses. Artinya, BI membantu organisasi membaca kondisi bisnis secara real time, lalu meresponnya dengan cepat sesuai perubahan yang terjadi di pasar. Adapun temuan penting dari jurnal ini adalah soal tren publikasi. Jumlah riset tentang BI justru memuncak pada tahun 2018 dengan 406 publikasi. Lalu setelah itu jumlahnya cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap BI tidak selalu naik seiring waktu. Padahal kebutuhan praktik di lapangan justru semakin bertambah. Dari sisi kontribusi, Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi 2 negara dengan jumlah publikasi terbanyak. Tapi kolaborasi riset antar negara masih tergolong moderat. Yang kedua, adanya kesenjangan integrasi. Menurut saya, ini yang paling penting. Soal kesenjangan integrasi. Dari seluruh artikel yang dianalisis, ternyata hanya 5,24% saja yang benar-benar menghubungkan BI dengan
bidang-bidang manajerial secara utuh. Misalnya, riset yang menghubungkan BI dengan competitive intelligence hanya 0,24%. Riset BI untuk pengambilan keputusan sendiri masih tipis juga, sekitar 0,65%. Yang artinya meskipun BI banyak dibahas secara umum, penelitian yang benar-benar mendalami bagaimana BI dipakai untuk mengambil keputusan strategis di organisasi masih sangat terbatas. Nah, adapun relevansinya untuk perusahaan dan UMKM di Indonesia, polanya ternyata cukup mirip. Menurut data BPS tahun 2023, baru sekitar 24,5% UMKM di Indonesia yang terhubung dengan platform digital. Sampai dengan pertengahan 2023, baru 22,68 juta unit UMKM yang bergabung ke ekosistem digital. Padahal target pemerintah 30 juta unit. Ini menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia yang masih mengandalkan intuisi. Belum sepenuhnya memakai data untuk mengambil keputusan bisnis. Padahal sekarang sudah banyak aplikasi kasir digital yang punya fitur BI sederhana. Jadi biayanya juga sudah tidak semahal dengan aplikasi semahal dulu. Yang jadi kunci sebenarnya bukan lagi soal teknologi, tapi soal kesiapan pelaku usaha untuk mulai terbiasa memakai data dalam mengambil keputusan sehari-hari. Adapun refleksi pribadi, setelah membaca jurnal ini, saya jadi menyadari bahwa memiliki data saja ternyata tidak cukup. Angka 5,24% yang tadi menunjukkan jarak antara yang punya data dan benar-benar memanfaatkan data tersebut untuk mengambil keputusan itu masih sangat lebar. Bahkan di level riset akademik sekalipun, sebagai mahasiswa manajemen, saya melihat BI hanya urusan teknis milik divisi IT, tapi bukan hanya milik teknis divisi IT, tetapi lebih ke cara berpikir. Keputusan yang baik itu lahir dari kebiasaan mengecek data dulu, sebelum langsung percaya pada perasaan atau pengalaman semata. Sebagai kesimpulan, ada 4 hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, BI terus berkembang, tapi riset ilmiahnya justru melambat sejak tahun 2018. Kedua, integrasi BI dengan pengambilan keputusan organisasi masih sangat rendah, hanya 5,24%. Yang ketiga, Indonesia menghadapi pola yang serupa di mana baru sebagian kecil UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Dan yang keempat, BI itu sebetulnya sebuah kapabilitas, bukan sekadar alat. Jadi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan budaya organisasi itu sendiri. Baik, demikianlah presentasi dari analisis jurnal kami. Kami sangat memohon arahan dan bimbingan dari dosen kami, Ibu Rahayu Amalia MKom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.